Kok ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ini santai dua-duanya ini. Ya mah. Santai dua-duanya, nggak mau istirahat. Santai kan. Saya penuh ngantuk hilang. Nah, bisa gitu aja. Ya udah selamat pagi. Makasih. Aduh, alhamdulillah. Itu hilang kata. Yang tadi itu, yang 3 itu tuh kan lupa wes. Oh, disuruh ditulisin. Aduh. Ya udah, sok tulis. Iya. Coba kan. Hukum tarik menarik. Ya. The law of kalau Inggrisnya the law of attraction gitu. Hukum tarik menarik aja lah, nanti juga ada Inggrisnya. Kita cari yang Indonya. Nah, terus rahasia magnet rezeki Ustaz Nasrullah. Udah? Udah. Udah, terus vibrasi Arif RH. Oke. Ya. Kalau itu udah beres, itu lumayan lama juga nyelesainnya. Kalau Dani sampai beli buku-bukunya gitu, buku-bukunya juga tebel-tebel. Apalagi yang vibrasi itu tebel banget, kayak kitab gede. Ya setidaknya kita pemahamannya aja dulu masuk gitu. Kalau Dani alhamdulillah dari sejak SMK itu udah sering baca buku pengembangan diri gitu. Udah berapa ratus buku gitu. Makanya tahu-tahu ketika ngobrol keluar sendiri gitu. Sama ya pengalaman sih alhamdulillah. Makanya senang. Kalau saya kan apa ya? Kalau soal baca gitu agak malas gitu gimana kan ya? Udah kalau baca gitu. Bukan di dunia ini nggak ada yang malas kan? Semenjak sekolah aja, dari semenjak sekolah SMA itu. Ya. Udah malas baca. Nah, sebetulnya gini, bukan malas. Jadi nggak ada yang malas di dunia sebenarnya, mau baca buku, mau apapun itu sebenarnya nggak ada yang malas. Cuma kurang termotivasi. Kalau termotivasi apa sih tujuan membaca gitu. Kayak gini lah. Kita pengen jadi penulis. Kan gini ininya. Kalau kita mau dikenal dunia, maka menulislah. Tapi kalau misalkan kita pengen kenal dengan dunia, kita pengen tahu dunia, maka membacalah. Ya kita misalkan pengen tahu nih seorang yang sukses itu suksesnya gimana sih? Ya baca aja histori suksesnya, beres. Tahu kan? Ternyata dulunya kayak gini, kayak Atta Halilintar. Dulunya ternyata usia 6 tahun udah jualan. Usia 11 tahun udah bisa cetak 1 miliar pertama gitu kan. Usia 11 tahun ngejual mobil sekian unit gitu. Usia 13 tahun udah tembus 1 miliar gitu. 1 miliar pertama itu keringat sendiri gitu. Usia sekian belas tahun udah udah berbagai negara gitu. Usia 6 tahun aja Atta Halilintar udah ke beberapa negara. Ibunya lagi ibu sama ayahnya lagi di Jerman kalau nggak salah. Dia lagi di Indonesia, dia berangkat. Padahal nggak punya paspor, nggak punya apa. Itu Atta Halilintar. Sampai pernah di usia berapa tahun gitu sama keluarganya karena makannya setiap hari cuma nasi itu 1 piring plus telur 1 itu dimakan ber-8 kalau nggak salah. Wah susahnya luar biasa. Akhirnya pengen makan enak gimana ya caranya, sampai nungguin di belakang minimarket, nungguin roti-roti yang udah dibuang gitu, diambil langsung dibawa ke rumah langsung ini gitu. Di usia 6 tahun kan dia sekolah di Malaysia. Nah itu perlu 3 kendaraan kayak misalkan bus, kereta sama angkot gitu. Nah, itu lumayan jauh, setiap habis subuh harus sudah berangkat, sebelum subuh harus sudah bangun bikin spaghetti karena dia cuma dikasih uang buat berangkatnya aja, pulangnya nggak ada, makanya mau nggak mau harus jualan. Nah makanya wajar sekarang usia 25 tahun Atta Halilintar. Lihat kesuksesannya, nggak nanggung kan. Iya, orang gini aja lah logikanya. Kita misalkan jualan udah pengalaman 25 tahun, belajar 25 tahun, dagang terus 25 tahun, dan kita dagangnya sama orang yang udah berpengalaman dagang. Kira-kira kita bakal sukses nggak? Ya itulah logikanya. Atta Halilintar di usia 6 tahun, sekarang 24 tahun, udah berapa tahun?
Jualannya 10 tahun lebih kan? 10 tahun, 20 tahun, berapa tahun? Hampir 20 tahun berarti. Apa ya? Udah hampir 20 tahun dagangnya ya. Makanya sekarang wajar jualannya jago. Ya iya, yang mahal itu ilmu jualan. Kalau pengen kaya ya itu ilmu jualan. Nah, kalau pengen lebih kaya, kita bikin sistem yang dimana kita punya produk tersebut, atau kita misalkan kerjasama dengan perusahaan apa, ada produknya, terus kemudian kita punya sistem penjualannya gitu. Jadi yang jualin tim kita yang udah kita ajarin jualan. Itu kan kayak Atta Halilintar kan punya karyawan berapa ribu. Ya contohnya ya orang-orang muda lah, karena dia kan anak muda, jadi contoh-contohnya anak muda. Nah, Kang Olik aja kalah, itu usianya 32 tahun. Udah tua. Ya nggak apa-apa, kita targetin aja usia 40 tahun udah bebas semua. Amin. Amin. Amin, insya Allah. Jadi mikirnya udah bukan besok gimana, tapi gimana 8 tahun kemudian gitu. Iya, kalau kita dagang terus dari usia 32 tahun ya masa sih 8 tahun gak sukses. Iya. Amin. Amin. Cuma dagangnya kita harus upgrade terus ilmunya. Upgrade terus ilmunya. Lihat aja orang-orang sukses pasti sampai sekarang masih belajar. Gak ada orang yang sukses nggak belajar. Kayak gini lah. Tahu Nokia? Iya. Tahu Nokia kan? Kenapa Nokia sekarang nggak ada? Iya, udah ini nggak ada ya. Karena terlalu berpuas diri, Kang. Jadi dulunya sering upgrade diri, melakukan yang terbaik. Nah, akhirnya lupa taunya pasar itu masih membutuhkan Nokia. Taunya Nokia itu raja dari semua handphone. Nah, tahu-tahu ada Android. Itu ibarat semut kecil yang baru keluar gitu. Android kan terus update, tambah tambah aplikasi, tambah apa gitu kan. Hingga akhirnya lama kelamaan orang seneng pakai Android. Android terlalu mahal, Nokia mahal tapi bandel gitu. Masih Nokia bagus. Jadi nggak mau belajar. Ketika udah nggak mau belajar ya siap-siap aja kita terjun. Ya iya, karena dunia itu berubah terus kan, nggak mungkin dengan cara yang sama. Ketika kita pengen hasil yang berbeda, tapi melakukan hal yang sama, itu tolol namanya. Iya, cuma orang gila yang pengen hasil beda, ngelakuin hal sama. Misalkan contoh, Kang Olik pengen tahu 5 tahun ke depan kayak gimana, ya cek aja apa yang Kang Olik lakuin sekarang sampai 5 tahun ke depan. Kalau ngelakuinnya hal yang sama seperti sekarang ya nggak bakal beda jauh, hasilnya seperti sekarang juga. Iya. Ya iya, tapi kalau misalkan Kang Olik misalkan contoh ngelakuin hal yang seperti Dani lakuin, presentasi terus menerus, nggak pernah nyerah, terus belajar, ya terus update, ya yakin nih soalnya 5 tahun ke depan perubahan hidup terjadi. Tapi bangun dulu impiannya. Tujuannya dibangun dulu gitu. Jangan sampai kita cuma jadi orang rata-rata, tapi kita harus jadi orang di atas rata-rata. Karena antara menang dengan kalah itu nggak boleh hanya oke, berjuang dulu aja. Jangan. Kita pastiin menang gitu. Kayak gini aja lah, kayak misalkan Bung Tomo ketika udah ditantang gitu kan, misalnya udah jelas lah lagi dijajah habis-habisan, sekutu kan banyak, senjatanya jelas, pakai tank, pakai apa gitu kan. Ya pilihannya 2, merdeka atau mati gitu. Nah begitupun kita di sini, sukses atau gagal. Bukan misalnya kita coba dulu, tapi sukses atau gagal. Kalau kita mau sukses, insya Allah sukses di atas rata-rata. Tapi kalau misalkan kita nggak memilih sukses, kita santai aja, ya jadi orang rata-rata atau jadi orang gagal. Ya itu. Tapi orang-orang hebat yang dikenal dunia, yang sampai terkenal sampai dunia, itu orang yang berpikir besar. Dia berprinsip harus menang. Dia berprinsip harus berhasil gitu. Ketika misalkan belum berhasil, yang terpenting udah melakukan yang terbaik. Dan insya Allah ada rezeki lain gitu. Jadi terus berpikir positif. Besar positif, besar positif, besar positif gitu. Jadi nggak ada pikiran negatif. Gitu. Nah, kalau misalkan disaringin satu-satu banyak orang-orang sukses. Ya bisa ngomong kayak gini karena banyak baca histori sukses banyak orang gitu. Jadi penting
Jadi jangan cuma pengen buahnya aja gitu. Wah, buahnya enak nih gitu. Kita pengen juga dong punya buah bisa banyak kayak gitu. Kita nanam pohonnya gitu. Tapi kita nggak tahu cara bibitnya gimana, kita nggak tahu pupuknya pupuk apa, kita nggak tahu tempat yang bagus di mana gitu. Nggak terkena sinar matahari gitu kan. Nggak kena air gitu. Dan lain sebagainya. Akhirnya lama kelamaan bukannya berbuah tapi layu. Ketika layu yang nggak bakal ini gitu. Jangankan yang ketika kita mau ngebangun membibit gitu. Ketika udah jadi gede pun, udah berbuah banyak pun, ketika misalkan akarnya nggak bertambah kuat, tapi pohonnya terus bertumbuh, lama kelamaan ya tumbang juga. Kenapa? Karena makin tinggi pohon, makin tinggi juga anginnya. Betul. Nah, ginilah logika sederhana ya antara bupati dengan presiden. Kira-kira masalah yang paling besar siapa? Presiden. Iya, jelas kan. Jadi presiden nggak mudah kan. Kenapa? Karena ya masalahnya gede gitu. Misalkan Akang yang masih baru dengan Dani, kira-kira masalahnya yang gede siapa? Kang Dani. Nah itu. Kalau Dani udah nggak bertumbuh akarnya, misalkan contoh sekarang tambah tinggi pohonnya, anginnya tambah gede juga yang nyerang di mana-mana gitu. Sampai YouTube dihacker, sampai semua akun dihack gitu. Nggak bisa dibuka. Sampai ada yang nyerang pakai gaib, pakai apalah gitu kan, jelek-jelekin nama gitu dan sebagainya. Nah ketika akarnya nggak bertumbuh, fondasinya nggak dikuatin, ya mau nggak mau pasti tumbang. Kebayang nggak? Nah kalau dibaratin sekarang pengen buah kayak Dani, misalkan buahnya kayak Dani sekarang bisa dapat ini dapat itu, dihargain banyak orang dan sebagainya. Tapi nggak tahu dibalik itu apa gitu. Dibaratkan kutub yang istilahnya muncul di luar kan kelihatan wah gede gitu, gunung es kan gede ya di luar yang munculnya, tapi kita nggak tahu di dalamnya gimana, lebih gede. Yang bisa gunung itu bisa muncul di luar, kenapa? Karena di bawahnya gede gitu, pondasinya gede ya, istilahnya dibaratin pernah ngebangun rumah pernah? Kalau saya mah belum pernah. Belum ya, tanyain aja ke tukang. Semakin gede bangunannya, semakin mewah bangunannya, semakin tinggi lantainya, ya semakin lama juga buat pembuatan fondasinya. Iya, fondasinya dikuatin dulu gitu. Coba bayangin kalau misalkan akang tanahnya, terus kemudian diketok-ketok sama besi gitu, sama palu sekenceng-kencengnya, kira-kira gimana? Sakit nggak? Sakit ya? Kalau kita jadi tanahnya, nah dibaratin kayak gitu, misalkan Allah mau nyiapin 100 lantai bisnis kita nih, ya berarti fondasinya juga harus lama, harus kuat. Kalau fondasinya nggak kuat ya percuma juga, nanti oleng lagi, runtuh lagi. Iya. Gitu. Jadi kalau logika banyak kayak gitu. Jadi logika sederhana aja yang bisa masuk akal. Kalau masuk akal kan biasanya gampang masuk kantong kan. Iya. Iya, itu banyak belajar aja ya. Siap. Jadi niatin masuk bisnis itu belajar. Karena yang paling mahal itu pembelajarannya justru. Ya kayak gini lah, ini yang paling mahal. Kalau Dani pengen cari mentor, kira-kira perlu berapa biayanya gitu. Gini aja, coba cek seminar ISQ Ari Ginanjar. Sekali seminar coba cek berapa juta. Itu belum tentu dibimbing sampai benar-benar bisa loh. Cuma ikut seminar sekali doang. Kebayang nggak? Ya ini yang mahal gitu. Ini yang mahal. Makanya banyak belajar, orang sukses itu mau belajar. Intinya gini, monyet aja bisa diajarin. Kalau Akang main ke Tokyo, ke Jepang, ada sebuah restoran yang dimana karyawannya untuk pelayannya gitu, itu monyet semua. Cuma kerjanya 2 jam gitu, 2 jam masing-masing monyet cuma 2 jam karena nggak diperbolehin sama aturan pemerintah di sana kan. Nah monyet aja bisa diajarin buat ngelayanin tamu. Maka kita istilahnya sebagai manusia yang dikasih otak yang sempurna gitu ya,
kita nggak bisa ngelayanin calon member. Soalnya nggak. Kalau misalkan kita nggak bisa, berarti kitanya nggak mau belajar gitu aja, beres. Berarti yang bermasalah siapa? Ya kitanya sendiri yang bermasalah, bukan bisnisnya. Kalau bisnisnya mah udah banyak orang yang sukses kan. Gitu. Ya seneng ya kita ngobrol, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dulu. Saya dulu. Kami ngobrol langsung mas sambil ngopi ya, kopi udah habis deh, ngopi deh sekarang. Asli. Insyaallah kapan ketemu ya. Insyaallah mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Kalau bisa sih Kang Olik sama Kang Abdan yang jadi magnet. Jadi gini, jangan berprinsip jadi besi yang harus ditempelin magnet, baru jadi ada daya magnet. Jadi gini kan, kalau misalkan besi nih ditempelin sama magnet, kita gesek-gesek ke magnet, nah itu bisa ada daya magnet, jadi bisa narik besi-besi lain. Tapi pertanyaannya berapa lama? Paling bertahan cuma sehari gitu kan, cuma berapa jam. Tuh ya enggak? Kenapa? Karena cuma dikasih gesekannya aja. Tapi coba kalau kita jadi magnetnya. Kalau jadi magnetnya kita bisa narik besi sebanyak-banyaknya. Tuh ya enggak? Nah, kita jadi magnet rezeki, jadi magnet kekayaan, jadi magnet keberuntungan gitu. Itu bisa. Makanya itu dulu tuh dasar-dasarnya pelajarin. Tadi hukum tarik menarik, terus konsep magnet rezeki, terus konsep vibrasi gitu. Itu penting. Nah, baru nanti belajar tentang action gila-gilaan. Jadi gini, logika sederhana ya. Misalkan bocor nih. Bocor, rumah kita bocor nih misalkan, terus basah. Nah, kita empel. Bocor, basah, empel lagi, bocor, basah, empel lagi, bocor, basah, empel lagi. Mau sampai kapan? Ya capek juga kan. Sebenarnya yang masalahnya apa sih yang bermasalah kan atapnya. Atapnya yang bocor, hingga ketika hujan basah. Ketika hujan basah, berarti yang harus dibenerin apa? Atapnya dulu gitu. Jadi diibaratin ngepel itu ibaratin actionnya gitu. Kita action terus. Ya tapi ternyata yang bermasalah diri sendiri. Ya nggak bakal sukses lah, nggak bisa berhasil. Kayak misalkan kita nanam pohon nih, kok nggak tumbuh, kok mati terus. Ternyata dicek tanahnya yang jelek gitu. Jadi kita sendiri yang harus dibenahin. Kalau kitanya benar, insya Allah hasilnya luar biasa. Kita dimanapun bisa sukses, insya Allah. Nah itu. Jadi Dani pengen semua member yang di bawah Dani, yang Dani ajarin, kepengennya itu ketika dia nggak di-encouraging lagi pun, dia bisa sukses di luar sana gitu. Amin. Nah itu, jadi banyak belajar. Iya. Ini kepenuhan kan nanti gelasnya? Saya sering ketemu langsung gitu. Ya nanti suatu saat mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya, ada jodohnya, ada waktunya bisa ketemu. Ya, dan juga sama kan usia masih muda, masih anak kecil lah 23 tahun. Ya alhamdulillah dikasih kelebihan. Ada yang mau ditanyain nggak? Apa tuh Kang Oli sama Kang ini ngobrol sama Kang Abdan? Ini seru dengerin ini. Dengerin apa? Dengerin radio ini lagi radio berikut. Enak dengernya. Alhamdulillah. Jauh gitu. Alhamdulillah. Belajar pengalaman yang jauh. Meskipun saya udah ini ya umurnya, tapi Kang Dani lebih ini gitu pengalamannya gitu. Sebenarnya bukan pengalaman yang Dani ambil, itu pengalaman banyak orang. Jadi gini, ketika kita baca buku, misalkan contoh kesuksesan misalkan Atta Halilintar misalkan ya, contoh ya, kesuksesan Atta Halilintar.
Nah, Atta Halilintar bisa berhasil berapa tahun? Misalkan dia berhasil 8 tahun. Nah, itu artinya apa? Kita lagi belajar bisnis 8 tahun ke depan. Gitu. Jadi kita seakan-akan punya pengalaman 8 tahun gitu. Jadi udah ada gambarannya nih di benak kita gitu. Nah, coba bayangin kalau kita baca buku banyak. Berarti kita udah megang pengalaman berapa ratus tahun, berapa ribu tahun. Nah itu, makanya ketika kita pengen tahu dunia, maka membacalah. Tapi ketika kita pengen dikenal dunia, maka menulislah. Nah, kayak misalkan gini, kita pengen tahu YouTuber penghasilannya berapa, ya cek aja di misalkan sosial Buzzer atau apa ya, lupa lagi. Social Blade atau apa ya namanya, Social Blade kalau nggak salah. Nah tapi kalau misalkan kita pengen ngerasain penghasilannya, ya kita bikin kontennya gitu. Bikin kontennya garap bener-bener full gitu. Ya gitu. Karena Dani pengen dikenal banyak orang juga kan. Ya berarti harus apa ya? Harus bangun brandingnya. Bangun branding di Instagram, branding di YouTube gitu. Harus banyak belajar supaya gini aja. Dani bisa bikin konten YouTube gimana caranya kalau misalkan nggak mau belajar. Kalau nggak mau nonton YouTube yang lain gitu. Terus gini. Gimana Kang? Lanjut. Ya itulah, gimana caranya Instagram Dani bisa banyak followersnya. Berarti harus belajar cara orang lain bisa dapat followers banyak gitu. Dan juga aktif itu gimana caranya? Oh kayak gini. Oh kayak gitu. Oh kudu harus konsisten posting setiap hari. Oh harus posting yang positif. Oh harus nge-follow akun yang lain gitu. Oh gini, oh gitu. Jadi banyak belajar gitu. Karena kalau misalkan kita mau gimana kita mau bisa ngajar kalau kita nggak mau belajar gitu. Gimana kita mau punya YouTube yang banyak subscribe-nya kalau kita sendiri juga enggak nonton YouTube yang udah banyak subscribe-nya. Kita nggak mau nge-scroll gitu. Awalnya dia gimana sih? Oh ternyata dulunya kucel banget ya. Dulunya kayak gini penampilannya gitu. Jelek amat sih. Tapi ketika lihat sekarang, tampilannya mantep banget, keren gitu. Wah mungkin 2 tahun kemudian saya juga bisa kayak gini kalau benar-benar serius gitu. Jadi ada semangat gitu. Seneng lah banyak belajar. Ya itu. Jadi hasratnya muncul pengen belajar, pengen ini, pengen action, berpikir besar. Nah kalau misalkan pengen berpikir besar, kalau misalkan pengen berpikir kaya ya, kalau kita benar-benar pengen kaya, tontonnya di YouTube Ipo Santosa. Searching Ipo Santosa, lihat aja seminar-seminarnya. Itu seminar kekayaan. Jadi kita pegang dulu prinsip-prinsipnya. Kalau prinsip-prinsipnya udah dipegang, insya Allah gitu. Karena semua orang sukses pasti punya prinsip masing-masing, Kang. Prinsip yang dipegang teguh yang tidak pernah dia lalaikan gitu. Kayak gini misalkan Dani di bisnis nih. Kenapa Dani terus action gitu, terus gerak? Karena prinsipnya gini, kalau Dani kalau di bisnis itu diibaratkan pohon, kalau nggak tumbuh ya mati gitu. Nah itu prinsip, kalau nggak tumbuh ya mati. Oh ya enggak? Kalau misalkan udah berhenti bertumbuh berarti apa? Siap-siap mati. Siap-siap stuck, siap-siap turun drastis gitu. Tapi kalau misalkan kita tumbuh terus, berarti wah ini gitu. Tapi semakin tumbuh ya semakin banyak halangan tantangan tangannya. Semakin banyak halangan tantangan tangannya, kita harus kuat akarnya gitu. Berarti banyakin lagi belajarnya, benahin lagi spiritualnya gitu. Benahin lagi pikirannya, benahin lagi actionnya. Atta Halilintar kan sekarang udah sukses pun, dia tetap aja jalanin konten YouTube kan setiap hari upload kan. Mau sekarang lagi corona atau enggak corona gitu kan, konten aja terus. Itu dari YouTube, belum lagi dari usaha yang lain. Ngelakuin yang terbaik gitu. Nah itu yang mahal. Jadi jangan sampai ada waktu yang sia-sia, jangan sampai ada waktu yang terasa hampa gitu. Sahur kesiangan gak ini? Iya.
Tak kena ngelakukan anak. Aduh, ya Allah. Nggak apa-apa kan ini di upload di YouTube ya. Jadi nanti bisa didengerin lagi. Oke, siap Kang. Dengerin lagi. Mungkin beberapa part ini kan udah lama. Itu di uploadnya di Dani official itu kan? Ya, dan Abdul Ghani official. Oh iya. Udah di subscribe tadi kan? Gimana? Oh, udah di subscribe, siap. Iya tadi. Ya, Tadi soalnya ngechat itu. oh, Cari yang mana kayak gitu yang biasa aktif, yang biasa upload terus. iya. Itu udah ini udah lama gak main YouTube, soalnya bikin akun dihack lagi, bosan juga. Nah, itu sama mungkin bosan juga lama kelamaan. Tapi ya gitu, kemarin juga ada sempat diblokir sempat mau dihack lagi, udah jebol di keamanan Google-nya, tapi kita udah ngamanin ke Microsoft juga gitu. Jadi ke Google jebol, tapi ke Microsoft gak jebol gitu. Terus minta kode gak kena gitu. Akhirnya ketahuan daerah mana kita kejar gitu kemarin. Cuma telat beberapa detik dia udah keburu lari. Ya cuma pengen tahu aja siapa sih yang ininya gitu, dalangnya siapa sih sampai segitunya gitu. Iya, kemarin saya nyari Kang Dani itu ada hampir sebulan lebih sih. Yang mana kita kan banyak gitu. Dari di YouTube di IG-nya banyak, di YouTube juga banyak gitu. Saya bingung yang mana. Iya, soalnya kan kalau nama udah terbrand kan banyak orang yang make. Kayak Atta Halilintar kan akhirnya ada yang bikin fanspage fans Atta Halilintar, ada yang bikin Instagram fans Atta Halilintar gitu. Jadi banyak yang bikin akun fake gitu. Ya gitu. Ya kalau Dani mah nggak aneh. Jadi kalau misalkan banyak yang ngaku-ngakuin Dani ya jangan aneh gitu. Makanya kadang-kadang aneh juga kalau misalkan lagi seminar lagi apa, saya daftarnya ke Mas Dani langsung. Padahal Dani 8 bulan nggak daftarin member baru. Nah, kalau ada yang nanya juga dikasih ke jaringan. Nah baru sekarang didaftarin sendiri gitu. Baru sekarang, baru kemarin mulai dari ngedaftarin Kang Abdan. Gitu. Baru kemarin mulai ngedaftarin sendiri lagi gitu. Makanya sekarang pembinaan langsung kan ini Kang Abdan, Kang Olik, ini baru Kang Abdan sama Kang Olik ketika Dani baru ngeritis lagi gitu. Iya kan. Makanya ini beruntung banget. Alhamdulillah ini. Kalau kemarin yang nanya-nanya langsung dikasih ke jaringan. Dani jarang terjun langsung gitu. Terjun paling di leader-leadernya. Oke deh Kang, gitu aja. Siap. Nah, gitu aja tuh ya. Iya, siapa? Biar nggak terlalu biar nggak terlalu panjang juga. Itu PR-nya juga biar cepat diselesaikan. Iya, siap Kang. Soalnya ilmu kehidupan itu paling mahal Kang. Jadi kita kan namanya juga hidup kan nggak setahun 2 tahun kan, jangka panjang. Sampai sebelum kita meninggal dunia kan. Nah kalau kita tahu ilmunya, tahu konsepnya, bagaimana konsep kita misalkan supaya rezeki mendekat ke kita, nah insya Allah gitu. Diibaratkan gini lah, tahu speedometer kan? Speedometer di motor atau di mobil lah kan ada speedometernya. Nah kalau misalkan speedometernya mati gimana? Kita nggak tahu kan ini lagi kecepatan berapa nih gitu. Iya. Kan kalau misalkan dibelokkan kecepatan 150 kan bahaya. Kalau di tol mah masih aman lah gitu. Tapi kalau misalkan dibelokkan, waduh, cari mati gitu. Nah diibaratkan gitu. Jadi kalau misalkan kita punya speedometer kehidupan, kita berada di kecepatan mana nih? Kalau misalkan di kecepatan ini kita bakal celaka nggak? Di kecepatan ini kita bakal cepet nggak hasilnya gitu? Bakal ini nggak? Nah, itu ada gitu, konsepnya ada. Nah kalau kita udah tahu konsep kehidupan gitu, jadi setidaknya kita bisa nyetir diri sendiri mau diarahin kemana. Kalau kita yang nggak mau disetir kehidupan ya kita harus yang nyetir kehidupan. Nah kalau kita mau nyetir kehidupan ya kita harus nyetir diri sendiri. Oke lah gitu ya. Ya mudah-mudahan banyak hikmah, banyak Amin. ya banyak manfaat lah hasil dari telepon ini. Ya mudah-mudahan bisa
bisa dipraktekin di kehidupan sehari-hari dan juga bisa secepatnya nih Kang Olik, Kang Abdan bisa sukses juga nih di Eko Racing. Amin. Amin ya Amin. Rabbal. Amin ya Rabbal. Yaudah gitu ya. Ya, terima kasih Kang ya. Sama-sama. Atur nuhun pisan Kang. Siap, sami-sami. Yo. Assalamualaikum. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.